Perjalanan ekspedisi Gunung Bogor bagian ke-11 membawa kita ke kawasan Gunung Kapur Ciampea, tepatnya ke Puncak Galau yang memiliki ketinggian 354 meter di atas permukaan laut. Puncak ini memiliki cerita menarik di balik namanya yang unik. Konon namanya berasal dari kisah sepasang kekasih yang bertengkar di depan pengelola wisata sehingga hubungan mereka kandas saat hendak mendaki ke Puncak Galau. Selain itu, tempat ini sering menjadi tujuan untuk menenangkan diri di saat kita sedang galau. Meskipun ketinggiannya tidak terlalu tinggi, tetapi trek menuju ke Puncak Galau cukup menantang dengan adrenalin yang cukup tinggi, karena harus melewati jalur batu kapur. Untungnya pengelola wisata telah menyediakan beberapa tali webbing yang memudahkan pendakian menuju ke Puncak Galau. Dengan estimasi waktu pendakian yang relatif cepat, pendaki dapat dengan mudah mencapai Puncak Galau dan menikmati pemandangan serta lapangan helipad yang terdapat di sana. Inilah perjalanan yang menarik untuk menggapai Puncak Galau, di tengah indahnya Gunung Kapur Ciampea. Oke, sekarang hari Minggu, jadi mau naik ke Puncak Galau. Dan ini dia area parkir kalau misalkan kita mau naik ke Puncak Galau. Jadi naruh motor di sini. Sekarang gue cuma berdua sama Encun. Ya kita bayar dulu deh. Untuk bayar berapa tiket? Jadi kita dikenain per orang itu 10.000 sama parkir 10.000. Jadi berdua gue total 30.000. Mang, mau naik dulu ke atas? Ya. Jadi 30 Mang ya? Ya. Maaf, tangan kanan tangan kiri Mang. Ya. Posting aja dulu. Jadi kalau misalkan mau taruh parkir motor di sini Mang ya? Ya. Kalau mau ke Puncak Galau. Oke. Kita naik dulu deh Mang. Aman lah di sini. Siap. Ini dengan siapa? Dengan Pak Rohim. Oh, siap. Emang naik dulu ya? Ya, dadain selamat ya. Amin. Siap. Ya. Iya, Mang. Puncak Galau. Arah ke Puncak Galau kita ambil ke yang kanan. Jadi di sini ada pertigaan, kiri sama kanan. Nah, sekarang kita ambil yang ke arah kanan buat ke Puncak Galaunya. Sekarang memutuskan untuk naik ke Puncak Galau. Sebelumnya itu kan kemarin gue ke Puncak Batu Roti dan mau nembusin ke Puncak Lalana kan, tapi ternyata diriku tidak bisa menemukan jalur tersebut, dan hari ini memutuskan untuk lewat base camp yang bisa langsung ke Puncak Galau. Di sini ada lapangan bola. Jadi untuk awal langkah pendakian itu kita bakal nemuin lapangan bola, dan sepertinya itu dari Puncak Galaunya deh. Start pendakian jam 12 lewat 20 menit. Tanah ini milik TNI AD Kopassus. Mungkin kalau misalkan tadi kita diarahin dari maps ya, lewat sini kali Le. Kita salah jalur men tadi buat ke base camp Galaunya. Google Maps-nya memang suka kadang-kadang. Nah, setelah kalian menemukan plang tanah TNI AD, ambil yang ke arah kiri sampai nanti nemuin plang 3 itu. Pos 1, pos 2. Jadi jarak dari base camp sampai pos 1 itu mungkin nggak terlalu jauh ya. Nah, kalau misalkan dari pos 1 buat sampai ke pos 2-nya itu sekitar 400 meter. Dari pos 2 sampai ke puncak sekitar 1 km. Perkiraan nanjak dari base camp sampai ke pos 1 dan dari pos 1 ke pos 2. Kita start pendakian itu dari elevasi ketinggian sekitar 180 meter. Jadi ketinggian Puncak Galau ini sekitar 340-an. Hari ini kan rencana gue mau ke Puncak Lalana dan Puncak Galau ini kan ya. Jadi ternyata ke Puncak Lalana ini belum bisa untuk didaki saat ini. Dapat infonya dari warga sekitar, itu memang nggak bisa didaki dulu karena ada insiden kejadian pedang Kopassusnya itu yang berdiri nancep di Puncak Lalana itu jatuh karena angin yang lumayan kencang, dan si pisaunya itu hilang. Jadi atau orang yang tidak bertanggung jawab dan mengambil pisau tersebut, karena pisau tersebut terbuat dari baja. Jadi mungkin kan lumayan kalau misalkan dijual. Tapi kata pengelola dari Puncak Galau tadi yang di bawah, itu kalau misalkan dari Galau ke Lalana bisa, tapi memang treknya itu udah ketutup. Treknya untuk di awal itu
kita masih banyak nemuin jalur tanah, dan untuk vegetasinya seperti ini. Ada tanaman-tanaman liar dan pohon apa ini ya? Dari tempat parkir itu treknya masih lumayan agak landai. Mungkin dari pos 1 nanti. Selamat datang di Puncak Galau. Anjay. Ini pos 2 ya? Jadi dulu registrasinya di sini ya? Kalau misalkan pos 1-nya di bawah. Yang di tempat parkir itu ya? Lumayan dekat ya jaraknya ya? Dari tempat parkir sampai pos 2 tadi cuma sekitar 10 menit. Dari pos 2 ke atas lumayan ya? 1 kilometer. Saya dari Cibinong. Oh, Cibinong. Iya, tadi aku nyasar lewat Google Maps. Jadi jadi tadi nyasarnya malah ke Puncak Batu Roti. Oh, ke Batro. Iya, sebelumnya pernah ke Batu Roti. Udah 2 kali mau nembusin lewat Tintas kan bisa ya? Dari Batu Roti ke Lalana kan. Nah, cuma kemarin nggak nemuin jalurnya. Udah ketutup banget kan. Jadi udah deh, cobain buat lewat base camp-nya aja. Harus bikin jalur baru ya. Baru. Nih pos 2. Pendakian dari base camp Puncak Galau dimulai dengan jalur yang cukup bersahabat dan landai. Perjalanan dimulai melalui berbagai perkebunan warga dan jarak dari pos 1 ke pos 2 bisa ditempuh dengan cepat, hanya dalam waktu sekitar 5-10 menit. Setelah melewati pos 2, jalur mulai menanjak dan kondisi pendakian berubah dari yang semula cukup landai menjadi lebih menantang. Dari pos 2 treknya langsung nanjak men, dan langsung dikasih sama tali webbing seperti ini. Memang dari kontur tanjakannya itu lumayan untuk kemiringannya seperti ini, ada tali webbingnya, dan nanti kita akan naik ke atas. Setahu yang sudah aku baca informasinya gitu kan, memang di Puncak Galau ini treknya lumayan cukup langsung nanjak dan akan melewati banyak bebatuan dari batu kapur, dan webbingnya sepertinya akan ada sampai di atas puncaknya. Dan ini tali webbingnya. Jadi pos 1-nya itu dari parkiran, pos 1 dari area parkir, dan dari pos 1 buat sampai ke pos 2 itu tadi cuma menempuh perjalanan sekitar 10 menit. Sekarang langsung lanjut dari pos 2. Nah, dari pos 2 inilah yang treknya lumayan cukup menantang dengan estimasi jarak 1 km. Sudahi galaumu. Dikarenakan namanya Puncak Galau, jadi untuk kalian yang merasa dirinya sedang galau, boleh deh coba buat naik ke Puncak Galau ini dan rasakan sensasinya ketika Anda galau di Puncak Galau ini. Sekarang naik gunung, ntar naik haji. Amin. Kayak Putri ya treknya, mirip ya. Di Puncak Galau ini treknya vegetasinya lumayan tertutup, jadi ini jam 1 dan nggak terasa panas karena vegetasinya di sini lumayan tertutup. Kalau di bawah tadi masih terbuka. Gimana, Le? Mantap. Puncak Galau. Ya, lumayan. Lalana kira-kira kita bakal coba gak nih? Kalau memungkinkan ya gue coba. Kalau memungkinkan kita akan coba Soalnya untuk cuacanya sih explore. Mendung-mendung serem. Di sini Hujan, coy. treknya full sama webbing dan masih bisa didaki banyak oleh anak-anak juga sih. Nah, Anak-anak sekolah. Sekarang bakal nemuin jalur yang batunya tuh seperti ini, tapi tetap tenang, masih ada tali webbing. Kalau yang bisa pakai tali webbing pakai, tapi kalau nggak ada yang mau pakai nggak jadi masalah. Tapi di sini sangat sayang, dari tadi banyak sampah yang bergeletakan seperti ini. Ini apa nih? Tiap puncak.
Puncak Galau ini memang tidak terlalu tinggi, tetapi jalur pendakiannya untuk menuju ke Puncak Galau lumayan memicu adrenalin. Mengingat setelah melewati pos 2, di sini saya banyak menemukan jalur semacam kita akan memanjat tebing. Yah, alias kita harus mendaki secara perlahan untuk melewati batu yang mengandung kapur ini. Terkadang sesekali kita harus merangkak untuk bisa melewati jalur tersebut. Meskipun sulit, jalur ini tetap bisa diakses oleh berbagai kalangan. Karena pengelola Puncak Galau pun menyediakan tali webbing untuk mempermudah pendakian kita menggapai Puncak Galau. Mendaki seperti ini memang menantang, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan ketika mencapai ke puncaknya. Dia adalah langit, tetapi bukan aku buminya. Maksud dari kata-kata tersebut apa ya? Udah di pertengahan perjalanan ini, kita bakal nemuin banyak trek batu yang langsung nanjak seperti ini. Wow, ini mantep banget sih. Keren. Batunya besar lagi. Ini nggak ada tali webbing di sini. Di atas ada. Ini sepertinya batu kapur deh. Atau bukan? Ini batu kapur atau bukan ya? Kapur ya? Soalnya ini kan gunungnya gunung kapur. Ini kalau misalkan hujan, licin sih. PR ini. Dan ini jalur air juga kalau misalkan hujan. Kita lanjut lagi buat naik ke Puncak Galaunya. Tadi istirahat sekitar 5 menit sambil liatin pemandangan melewati celah-celah vegetasi yang rapat. Oke. Nanjak lagi, full nanjak full. Ketinggiannya kalau Puncak Galau ini sekitar 354 meter di atas permukaan laut. Dan di atasnya, di Puncak Galau ini, terdapat helipad untuk pendaratan helikopter. Kayaknya untuk latihan Kopassus TNI AD. Jadi di sini itu Puncak Lalana, Puncak Batu Roti, dan Puncak Galau ini itu masih dimiliki oleh kawasan dari TNI AD Kopassus. Jadi tempat ini untuk latihan para Kopassus. Wow, semakin ke atas treknya seperti ini, men. Jadi di sini ada 2 jalur, kiri dan naik ke atas. Kalau misalkan naik ke atasnya itu kita harus melewati batu yang besar seperti ini. Tapi di sini ada garis tanda seperti ini. Kayak dari tanda kepolisian ya, Le. Ini ya. Tapi di sini ada jalur dan banyak sampah juga. Karena treknya seharusnya naik ke atas. Kalau misalkan memang gak nemu, paling balik lagi. Tapi di sini ada webbing sih. Wow, mantep banget sih ini. Puncak Galau. Mantep banget sih. Jadi di Puncak Galau ini, treknya itu masih banyak terdapat tali webbing seperti ini. Dan memang tanjakannya, kemiringannya lumayan cukup ekstrim. Tapi di Puncak Galau ini masih bisa didaki oleh semua kalangan ya. Dan ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi banget. Jadi cuma sekitar 354 mdpl. Kalian udah bisa sampai di Puncak Galau dengan menikmati pemandangan Kota Bogor. Dan di atas puncaknya terdapat helipad untuk pendaratan helikopter. Jadi kalau misalkan kalian mau camping di Puncak Galau ini, itu bisa. Dan campingnya di atas puncak. Karena di pos 1, pos 2 itu nggak bisa untuk camping. Dan campingnya kita langsung naik ke atas puncak dengan melewati kontur trek yang mantap. Oke, kita lanjut untuk sampai ke puncak. Melanjutkan ekspedisi Gunung Bogor episode 11. Yoi! Kita sudah sampai di helipad Astina Komandan Wing 4. Jadi sudah sampai di Puncak Galau dengan estimasi menempuh perjalanan dari area parkir itu tadi menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Dan ini Puncak Lalana, tapi sayang
masih belum bisa untuk didaki karena ada insiden Tugu komando Kopassusnya itu hilang. Jadi belum bisa untuk dipakai pendakian. Nice, alhamdulillah udah sampai di Puncak Galau dengan estimasi 30 menit dan sekarang sudah jam 1:30. Di sini lumayan cukup panas ya karena vegetasinya terbuka dan di sana Puncak Lalana. Kalau kalian mau camping, mendirikan tenda, itu langsung mendirikan tendanya di sini. Ya seperti kalian bisa lihat lah, ini bekas tenda. Tapi di belakangnya ini tuh pada saat itu ini masih bisa untuk mendirikan tenda. Dan sayangnya sekarang sudah kurang terawat, vegetasinya sudah lumayan tertutup. Dan untuk ke Puncak Lalana pun itu kita bisa loh dari Puncak Galau ini untuk nerabas ke Puncak Lalananya, seperti kayak pendakian yang kemarin gue itu dari Puncak Batoroti bisa tembusin ke Puncak Lalana. Tapi tadi udah aku cek ke sana itu nggak bisa kita lewatin karena udah benar-benar ketutup seperti ini. Yang ditakutin itu adalah hewan seperti ular dan monyet. Di sini monyetnya masih banyak ya. Tadi ada 2 biji datang. Itu sampah apa mantan kok ditinggalin? Padahal sudah ada plat seperti ini. Tapi sampah masih banyak berserakan di area di area trek jalur juga masih banyak sampah. Di atas pun sama. Wow, ini panas banget sih. Mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit kayaknya gue bakal lanjut buat turun lagi. Kalau misalkan mau ke sini cocoknya kayak pendakian pagi atau sore. Kalau pagi kita bisa lihat sunrise, kalau misalkan sore kita bisa lihat senja. Karena pendakian ini tadi gua siang, jadi di atasnya lumayan cukup panas. Boleh, tapi tetap mantap sih. Kalau ini nggak panas sih, keren banget. Santai-santai di sini, ya kan, bikin kopi, ngerokok, sambil liatin pemandangan Kota Bogor dari Puncak Galau. Oke, mantap. Ekspedisi Gunung Bogor episode 11 sukses. Dan inilah Gunung Kapur dengan ketinggian 354 meter di atas permukaan laut. Tidak hanya menawarkan panorama alam yang memukau, tetapi juga memiliki signifikan sejarah yang akan sangat kaya di kawasan ini. Dirangkum dari berbagai sumber, bahkan jejak kerajaan Tarumanegara juga dapat ditemukan, termasuk arca-arca dan gua-gua yang diyakini sebagai tempat persembunyian raja-raja pada masa lampau. Gunung Kapur sendiri terbentuk dari proses sedimentasi laut dangkal yang terbukti dari penemuan fosil biota laut seperti kerang-kerangan. Menurut hasil penelitian dari Institut Teknologi Bandung, Gunung Kapur Ciampea terbentuk sekitar 23 juta tahun yang lalu melalui proses geologi sedimen laut dangkal. Selain menjadi situs bersejarah, area Kars ini juga memiliki potensi alam yang cukup besar, terutama dalam hal sumber air bawah tanah. Terdapat sekitar 22 gua di sekitar gunung ini. Beberapa di antaranya telah dinamai, sedangkan beberapa lain belum dinamai. Mungkin dulunya digunakan sebagai tempat persmedian para raja tempo dulu. Gunung Kapur Ciampea memang merupakan warisan berharga yang tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga membutuhkan perlindungan dan perawatan untuk masa depan. Oke, kalau buat pendakian mah oke. Cuman kalau buat lu di lama-lama di puncak jangan. Monyetnya terlalu brutal, Brody. Kalau treknya oke, bagus dah. Menurut gua ini trek lumayan keren. Kita lanjut buat turun. Tadi di puncak sekitar 30 menitan, makan, nikmatin pemandangan, terus tadi coba buat eksplor ke Puncak Lalana dan tidak menemukan jalurnya. Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk turun lagi. Dan sekarang jam 2:15 akan lanjut turun. Jadi di Puncak Lalana ini, Puncak Galau, rekomendasi banget sih kalau misalkan kalian mau mendaki santai, tapi mau dapet view yang keren, ini gokil sih, mantep. Tapi kalau misalkan saran, kalau kalian mau ke Puncak Galau ini, kalau bisa pendakian pagi hari atau sore hari, karena biar nggak terlalu panas dan bisa mendapatkan view yang keren gitu. Turun dari Puncak Galau ini lumayan cukup ya, karena batu-batuan kayak gini treknya.
dan lumayan cukup licin. Kalau misalkan hujan ini lumayan cukup PR. Wow. Gimana? Aman? Gue gimana turunnya? Bup, anjay. Jadi di Puncak Galau ini masih sangat banyak sampah. Perhimbauan, anjay, bagi pecinta alam atau pendaki, khususnya pendaki Bogor yang ingin menikmati bukit-bukit yang ada di Bogor, bawalah turun sampahmu ketika kamu membawa sampahmu naik ke atas. Ya, seperti ini. Bisa kalian lihat, sangat disayangkan, ya kan? Dan masih banyak terdapat monyet di Puncak Galau ini. Sama sih di Puncak Batu Roti, di Puncak Lalana, itu banyak monyet juga. Oke, jadi selama tadi perjalanan pendakian dan kembali lagi untuk turun, estimasi dan jarak waktunya itu tadi aku menempuh perjalanan dari tempat parkir buat sampai di pos 2 ini pos 2. Tapi kita akan melewati pos 1 dulu yang di bawah, yang ada lapangan. Itu jaraknya kalau misalkan dari area camping buat sampai ke pos 1 cuma sekitar 5 menit. Kita udah bisa sampai di pos 1. Dan dari pos 1 ke pos 2 tadi aku menempuh perjalanan sekitar 10 menit. Dan dari pos 2 buat sampai ke puncaknya itu tadi aku menempuh perjalanan sekitar 15 menit. Jadi total pendakian kali ini untuk ke Puncak Galau itu menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Lumayan cukup cepat dan singkat untuk pendakiannya, tapi treknya lumayan cukup menantang, seru, ekstrim, dan di sini vegetasinya masih benar-benar mantep, padat. Cuma di atas saja, di puncaknya vegetasinya terbuka. Berakhir sudah pendakian kita kali ini ke Puncak Galau. Terima kasih Puncak Galau sudah menampilkan keindahannya dan memperlihatkan sebuah pemandangan yang begitu memukau. Di pendakian kali ini saya belajar bahwasannya ketinggian gunung bukanlah patokan untuk menikmati keindahan alam. Menurut saya, kita bisa kok untuk menikmati keindahan alam tanpa harus kita menggapai apa yang sekiranya kita belum mampu untuk mengunjunginya. Inilah Puncak Galau dari Ekspedisi Gunung Bogor bagian 11.